Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pada para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah, pertama kali kami ucapkan sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk menemui bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan pada puasa kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sampai 1 bulan penuh, dengan harapan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia ini saya menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita diberi kesempatan oleh Allah lewat Rasulullah SAW bahwa kita apabila mau belajar Al-Quran saja, belum mengamalkan, belajar saja kita sudah diberikan predikat yang sangat luar biasa. Kita diberikan predikat sebagai orang yang terbaik. Baru mau belajar, belajar membaca, belajar memahami maknanya, dan diteruskan lagi dengan mengamalkan, diteruskan lagi dengan mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Maka dari itu kami mengajak, marilah selama kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lepas, akan selalu berusaha untuk belajar Al-Quran. Apabila kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar, baik dari fashohahnya, baik dari tajwidnya, ataupun yang lain, marilah kita lanjutkan kepada tahap yang kedua, yaitu belajar memahami maknanya Al-Quran. Belajar memahami lebih sulit daripada belajar membaca. Ditambah lagi belajar untuk mengamalkan lebih sulit lagi, mengamalkan isinya Al-Quran. Maka dari itu kami mengajak untuk tidak selalu terus, untuk tidak selalu berhenti, akan tetapi terus-menerus kita belajar Al-Quran. Sekaligus kita menyampaikan, kita memberikan nular-nular nih ilmu Al-Quran kepada pihak yang lain, dari segi membacanya, dari segi memahami maknanya, apalagi untuk mengajak bersama-sama mengamalkan isinya. Karena segi membaca saja kita sudah diberikan sebuah informasi oleh Rasulullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabnya Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, baginya 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebagusan 1 itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lamun harfun, saya tidak mengatakan, saya Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, lakin aqulu alifun harfun, tetapi alif 1 huruf,
walamun harfun, lam satu huruf, dan mim harfun, dan mim satu huruf. Begitu luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita kalau kita mau membaca Al-Quran walaupun tidak faham maknanya. Satu huruf dinilai 1, akan tetapi dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Berapa jumlah pahala yang kita peroleh kalau kita satu hari saja membaca satu surat, contohnya surah Yasin. Apalagi kalau kita mau membaca Al-Quran satu hari satu juz, berapa kali pahala yang kita terima. Luar biasa sekali pahala membaca Al-Quran, padahal itu tidak memahami maknanya. Apalagi kalau mau memahami maknanya, sungguh luar biasa sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan ini, mari kami mengajak kepada seluruh pemirsa untuk menyempatkan waktu, untuk melonggarkan waktu membaca Al-Quran, walaupun toh satu ayat satu hari, ataupun toh satu ayat sekali setelah sholat. Mudah-mudahan dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini, kita juga mampu melipat gandakan perbuatan-perbuatan kita, khususnya di dalam membaca Al-Quran. Marilah kita giatkan, kita semangat dalam memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan yang penuh rahmah dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita melihat ada sebuah hadis yang mengatakan, mangkara yarjuliko Allahi fal yukrim ahlallah. Barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah, kepingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal yukrim ahlallah, maka muliakanlah ahlinya Allah. Qila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Allah punya ahli? Apakah Allah punya keluarga? Qala na'am, jawab Rasulullah, na'am, iya, Allah punya nabi. Sahabat bertanya, qila manhum ya Rasulullah, siapa ahlinya Allah ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Ahlinya Allah di dunia adalah orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, ala man akramahum faqad akramahullahu wa adkhalahul jannah. Maka barang siapa memuliakan ahlinya Allah, memuliakan orang yang mau membaca Al-Qur'an, maka Allah akan memuliakan orang itu dan memasukkannya ke surga. Wa man ahanahullahu wa man ahanahumullah. Barang siapa menghinakan ahlinya Allah, faqad ahanahullahu wa adkhalahun nar. Maka Allah akan menghinakan orang tersebut dan memasukkannya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, sungguh mulia janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau belajar Al-Quran, apalagi orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang keluarganya, tetangganya, atau siapapun juga. Maka dari itu, dengan hadis yang saya sampaikan di atas, marilah kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran, belajar membaca, belajar memahami maknanya Al-Quran, dan belajar mengamalkan isinya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup dalam rangka mengarungi kehidupan ini, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan pembeda antara perkara yang batal dan perkara yang benar. Maka dari itu, mumpung bulan puasa, sekali lagi kami mengajak kepada pemirsa semua dimanapun berada, mari kita giatkan, mari kita tambah kegiatan kita di dalam membaca Al-Quran, ditambah lagi dengan memahami maknanya Al-Quran, dengan mengkaji, dengan mengaji kepada para kiai, para ulama yang memang ahlinya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dengan diberkahi pada bulan yang barokah ini, kita menjadikan orang yang ahli Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.